Onyx Esports kali ini pulang dengan 2-0 ataukah akan ada game yang ketiga? So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Makin semangat lagi di game yang kedua. Akan seperti apa lagi pola permainan dari kedua tim ini. Dengan adanya Kimi, dengan adanya Masya. Kalau memang nantinya Masya bisa menabrak masuk, akankah Masya bisa terus-terusan menggaruk? Kenapa? Karena damage per second memberikan efek slow, dia bisa sambil jalan. Ini sulit Pak Masya ya, Pak. Dan lengkap juga loh powernya, apalagi ditambah dengan kita tahu untuk sekarang di early game sangat membutuhkan item sekali bagi teman-teman dari Alter Ego, sehingga ini adalah permainan early game. Lagi dan lagi dari Alter Ego yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai lepas kendalinya. Yes, benar banget. Early-nya Wings by Wings agak terlalu dini kalau menurut gue pribadi. Tapi Kiboy dengan cowoknya ini berbeda. Dan bahkan Nino masih dengan sprintnya. Udah mulai harus worry untuk Nino itu sendiri. Karena pick over dari Kairi ini bakal instan. Walaupun dia dengan emblem jungle dan juga semi-tanknya. Menurut Ini gua dia semi-tank ya hitungannya. ini tetap akan berbahaya tentunya untuk seorang Kairi. Dan portal ditutup oleh Bapak Leo Murphy. Untuk lapor dulu sebelum masuk menuju ke arah jungle yang dimiliki dari tim Alter Ego Esports. Oke. Untuk sekarang Sally Boy berhasil mendapatkan lagi purple buff, Udil dan juga Leo Murphy jalan bersamaan Boots. Serta dengan Pakito berada dalam satu lane yang sama. Sama-sama punya kemampuan pula untuk bisa menghilangkan wave minion yang cukup cepat. Melakukan rotasi dengan cepat. Kita lihat seperti apa nantinya pergerakan yang dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi Nino dan juga Cewek dengan dua hero yang sama. Yang kayak masih penasaran apa gimana nih Prof? Masih penasaran. Lebih ke pembuktian kali Lebih ya. ke bukti, iya kan penasaran nih gue buktiin gitu. Game kedua gue one-one lagi. Masalahnya ketika Radiant Armor sudah ada di tangan dari Onyx Esports, itu malah petaka untuk Nino masalah utamanya juga. Magical damage yang akan tertahan, apalagi dengan DPS power dari Lilia dan juga Kimi yang nantinya bisa terhalau oleh satu hero tersebut. Oke, tapi dengan metode tempo yang cukup aman dan bahkan agak cukup unik ketika dari para pemain tim Onyx tahu di arah top lane Nino tercover oleh seorang Leo Murphy. Mereka tidak mengerahkan cowoknya ke sana. Mereka tetap menuju cowok ke arah laning phase dan bahkan di arah bottom lane ada team fight yang kita tidak bisa melihat akan seperti apa team fight yang terjadi. Nampaknya Kairi akan mencoba melakukan sedikit gating karena Paisa karena tuh mau tuh kali dah wajar. Kairi terperangkap dan langsung hilang begitu saja. Tapi Henry bisa di short point. Walaupun begitu masih ada Blake yang diselamatkan dari seorang Ayah Udil. Mereka mendapatkan Kairi, tapi Kairi masih bisa di dalam under pressure retribution-nya. Itu benar-benar dalam keadaan tertekan dan ternyata untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana pertukaran dari talent prediction by Ox sedikit berbeda. Yes. Sekarang Oji yang berbeda sendirian ya. Yes. Karena saya melihat untuk di arah metode late game nanti, metode dari tim Alter Ego ini mungkin agak cukup sulit untuk menjaga Nino. Setuju sebenarnya. Karena ngomongin soal Karina, Chow, dan juga bagaimana Boots dengan hero yang dia miliki Masya ini, Radiant Armor bisa menjadi jawaban. Dan Genius One harus secepat mungkin dibuat oleh Udil dan juga Nino. Sehingga nantinya mereka bisa benar-benar bekerja sama untuk memberikan dealing damage magical yang maksimal. Bless you Pak Pulung. Persin soalnya dia tadi. Oke. Iya. Udah enak. Enak ya? Nyangkut ya? Yang Debu Pak. Oke. Kalau gitu balik lagi kita back on track. Dimana melihat adanya Kiboy respon ke atas tandanya ini bukan untuk ngejaga cewek. Gua selalu melihat tadi untuk semenit 2 menit pertama. Kiboy ini gak jaga cewek Prof. Tapi lebih ke arah nge-secure ke arah top lane gak sih? Iya, ini Lebih ke kayak arah karena turtle berikutnya. lebih ke arah bagaimana setup untuk Alter Ego Esports juga sama kayaknya Leo Murphy juga sudah menghandle top lane. Dia tahu bahwa nanti turtle timnya muncul di arah top lane untuk Udil sekarang yang lebih berbahaya. waduh Udil yang mendapatkan bola. Banyak banget damage yang masuk ke arah tubuhnya. Walaupun untuk kali ini Pai sudah hadir untuk memberikan bantuan, tapi ternyata akankah mereka bertukar satu untuk satu? Tidak ada pertukaran di situ. Artinya The Way of Dragon sih. Jadi kayaknya Sally Boy tahu banget bahwa nantinya The Way of Dragon bakal menjadi sebuah malapetaka dan ternyata tidak kena. Kalau kena itu dia tercancel. Dan kalau Sally Boy masih mau masuk lebih dalam lagi, itu malah bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia nggak punya purple buff dan itu bukan pertanda baik. Lihat dibikin sempit gangnya, dibikin semua terdeliver dengan baik damage yang dimiliki dari seorang Nino. Dan bahkan Sans mengawal Kairi dengan ada satu buah Vader Strike dan memastikan tidak ada kontes sama sekali atau bahkan pick over terhadap tim Onyx Esports. Ya apalagi dengan retribution secara paksa yang dilakukan ke arah Sally Boy. Ini Boots dengan satu Thunderclap-nya sudah menjadi
sebuah makanan juga tentunya bagi Alter Ego Esports kalau seandainya nanti dia tidak menggunakan sprint barusan. Oke, nampaknya posisi yang cukup tertekan untuk seorang Sally Boy The Miracle Boy. Dan dia untuk masuk dia juga nggak punya power, tapi lihat Pai di bawah 200. platingan full. Hampir full itu platingan. Itu paling ya seperempat doang yang nggak dia dapatkan. Dan bahkan di sisi saat dia dapetin platingan itu, momennya mau masuk di menit yang kelima. Ketika Boots gak bisa Mau balas. habis ya, Boots mau gak bisa habis. balas. Masalah utamanya udah menit 5 dan itu lihat plusnya. 384, 266 ini benar-benar leading gold yang secara tidak langsung hanya karena satu momentum saja. Waduh, ini Kairi tadi dalam rumputan mereka memperebutkan satu roh kursa yang sama loh. Emang bener-bener dempet tatap-tatapan muka, tapi Power Nether masih nempel ke dinding. Ditabrakin dong, wild charge-nya nempel sudah Keyboy. Ada beberapa second tadi dirinya terhambat di situ. Oke, itu malah menjadi pertanda. Di arah top lane, Nino tidak akan tercover dengan satu buah wall charge. Poin kill yang akan coba didapatkan oleh tim Onyx Esports harusnya bisa kali ini Profesor KB. Ya tapi Kalau masih mereka ada mau. flicker ya, masih ada flicker. Yes, kalau mereka mau. pentingnya. Yang penting. Dan masalah utamanya juga Nino di sini sebenarnya bisa aja di pick off sama The Way of Dragon. Karena dia menggunakan sprint, otomatis tidak akan ada efek anti sisi ketika terkena lockdown dari The Way of Dragon. Dan Leo Murphy lihat di poke terus karena magical damage adalah kelemahan dari Grok. Dan masih mau dimaksimalkan sama Kairi. Oke, terlalu dini untuk mencoba mendapatkan Keyboy dengan item yang dimiliki dari seorang Sally Boy The Miracle Boy. Karena dengan 300 gold difference Alter Ego ini, itu bukan di tangan Sally Boy, tapi di tangan dari seorang Pai. Tapi lihat, tak ada seorang Keyboy di depan sana. The Wave dengan dikeluarkan, flicker, Bristol dulu, bolt, dan pasti tercover dengan cukup baik. Sprint menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini apakah coba dikejar habis-habisan oleh Pulse. Dan Thunderclap-nya gak terbuka dan bahkan Serpa yang harus hilang. Tidak berhasil mendapatkan apapun kali ini untuk tim Alter Ego. Karena mereka lihat benar-benar dikandangin. Keyboy ditukar oleh Pai. Gak worth it. Tapi untungnya mereka masih worth it ketika Nino memaksakan satu buah poin turret dari top lane. Iya, Itu ditukarkan begitu saja, poin killnya juga didapatkan. Jadi hitungannya kayak 2 buat 1. Cuma masalah utamanya adalah sharing goldnya ini loh. Sharing gold terpenting dari Turtle dan EXP yang membuat bagaimana Karina ini makin lebih kejam. Apalagi dia udah punya Radiant Armor, dia juga mau menuju ke arah Blade Armor. Yap. mungkin di sana. Sudah mulai meng-counter ya. Atau jangan-jangan ini akan menuju kepada beberapa item khusus seperti anti kuiras. Karena kita tahu sendiri bahwa Pai, dia sudah memiliki Bloodlust X dan dia akan menuju kepada Athena Shield. Agar dia bisa membadani bagaimana damage magical yang hadir dari Suns dengan menggunakan Lightning Truncheon. Oke, melihat posisi dari tim Alter Ego dan juga Onyx Esports. Ini untuk dari head to headnya. Pai pun belum bisa memberikan deliver damage yang cukup kuat. Karena dia respect. Sedangkan lihat invasi akan dibalaskan kembali. Antara seorang Kairi dan Sally Boy masih berhasil mendapatkan retribution dengan cukup baik. Ini memberikan sedikit waktu untuk para pemain di tim Alter Ego untuk nge-reset kembali. Beberapa celah yang didapatkan oleh tim Onyx Esports dari segi laningnya. Mereka harus coba tutup lagi. Laning phase di arah top lane yang sedang diunggulkan mereka harus maksimalkan. Dan bahkan posisi mereka dari Alter Ego harus gimana caranya mengejar ketertinggalan gold. Dan bahkan Suns flicker berhasil menghilangkan soft skill yang banyak. Leo Murphy nggak punya flicker, gak ada wall charge. Dan bahkan Sally Boy harus mengurung egonya karena tidak ada lagi Phantom Execution untuk daya dobrak. Ya, walaupun perbedaan gold leadingnya hanya 1000 ya, tapi ini untuk dominasi levelnya, Kairi unggul jauh banget dan bahkan lihat dodge yang dilakukan. Dia Itu benar-benar menghindari banyak banget yang mengancam dirinya di area jungle. Yes, benar banget Tabulo. Itu Pai tadi juga ngedorong banget ya Masyanya agar tidak berada terus-terusan di area tersebut guna untuk melindungi juga rekan-rekannya. Namun sekarang Sally Boy bertemu lagi dengan Keyboy. Ada Sally Boy bertemu dengan Keyboy hampir saja. Hampir. Wow, tapi Suns memaksa Nino. Kali ini bahkan Nino yang tergapai. Malah sebaliknya, lihat backline dari tim Onyx tidak tersentuh sama sekali. Mereka yang harus berpikir 2-3 kali lipat lebih besar. Gimana caranya untuk menangkap seorang Parsia. Kali ini kalau mereka mau, mereka harus andalkan Serpai. Serpai harus bermain flanking setelah mendorong. Bahkan kalau bisa, gimana caranya Pai ini keluar sebelum adanya 1-1. Iya sih, masalah utamanya Pai dari tadi belum mendapatkan positioning yang bagus untuk menuju ke arah backliner. Karena nggak flanking, belum flanking. Iya, belum flanking. Dan ditambah dengan power dari Pakito kita tahu sendiri bahwa dia bisa meninju langsung ke arah belakang. Masalah utamanya tidak ada yang memfollow up dia. Leo Murphy bisa melakukan wall charge tapi hanya sekali. Itu masalah utama juga sebenarnya. Ketika tidak ada wall charge artinya itu bakal free untuk The Way of Dragon.
tidak ada yang bisa meng-cancel dia lagi nantinya. Bahkan ini kalau bisa kita bilang Alter Ego agak sedikit bingung, dilema dengan target siapa yang akan dia tuju. Oke. Mereka bingung Pak Pulung, apa yang harus mereka targeting Ya, kali terlalu ini? banyak hero-hero tanky. Terlalu banyak dari teman-teman juga Onyx power Esports. mereka yang gak bisa disentuh Pak Pulung. Ini coba lihat Udil berani banget loh. Udil sendirian. Dia kita tahu Udil punya backupan lewat Black Juice yang dia punya. Tapi Barir pintar banget ke reset kan. Pintar banget. Ini kalau gua pribadi, gimana caranya Pai nutup laning phase atas Masya dulu sih. Ya banyak banget yang Masyanya mungkin nih. kita melupakan bahwa laning jauh juga penting. Laning management adalah kunci dari semua permainan di late game. Apalagi kalau kita ngomongin soal Pakito versus masih di arah bottom lane. Lihat masih benar-benar baku hantam. Dan Sirpai juga ingin melakukan sebuah laning management cut yang benar-benar jauh. Sehingga nantinya dia bisa berjalan ke area Lord. Saat tadi untuk Suns-nya cewek hampir saja bisa mendapatkan satu weakness point terakhir dari Grok. Hampir saja bisa diamankan. Namun sekarang Groknya harus pulang di area dari Lord. Begitu aman, tidak ada gangguan. Mereka sepertinya bersiap untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Lord tersebut. Oh, Oh ditutup. my god, ditutup tapi Boots masih bisa selamat dengan sprint yang dimiliki. Cukup berbahaya. Nampaknya para pemain dari tim Alter Ego mereka harus coba mengurungkan niatnya dan ada informasi yang telah diberikan oleh Serpai. Ada Kairi di garis depan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ke Pai ini akan mengagetkan siapapun yang coba melakukan dive in. Dan tidak ada. Harus ditarik mundur. Aduh, retribution Oke. aja kayaknya. Enggak, masih ditarik mundur. Kairinya sebenarnya nggak ada retribution, tapi dia memberikan sebuah tekanan atau sebuah informasi bahwa Kairi punya retribution. Padahal tadi dia nggak punya retribution. nakut-nakutin aja. Dia hadir aja di sana. Hadir aja. Karena kehadiran itu penting. Entah menakutkan atau bikin nyaman. Betul. Itu masalah utama juga sih sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung ya, apalagi dengan damage dealt by Axe, Udil yang area of effect walaupun dia tertinggi tapi belum berarti tersakit di sini. Karena Federal Airstrike dari Sun sebenarnya menyusul di depan sana dengan urutan yang ketiga dan Sirpai yang masih belum mengincar ke arah belakang sehingga Sun tidak bisa terganggu dengan menggunakan jab dari Pakito. Oke, Alter Ego nampaknya udah mulai diredam agresivitasnya yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan dari Sally Boy dan Miracle Boy kali ini harus benar-benar maksimal untuk mundur ke arah belakang. Dia nggak punya daya power karena udah memasuki menit ke-12. Satu-satunya target dari Sally Boy yaitu Parsha, tapi lihat terbuka, Surprise still survive. Dan bahkan cewek terperangkap di dalam base. Alter Ego mencoba membalikkan keadaan. Tapi ternyata cewek kali ini masih bisa berhasil kabur dan bahkan base turret tim Alter Ego yang pecah. Tidak ada follow up tambahan, tidak ada yang bisa menggapai para pemain tim Onyx Esports. Masih selamat di mana tadi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan lewat crossbow tank karena dengan jangkauan yang begitu jauhnya terpisah tadi Prof untuk dari keseluruhan ultimate yang Wan punya. Ya apalagi dengan bagaimana power dari item yang masih belum maksimal dari Sally Boy walaupun dia terbang tapi power utamanya ini adalah early game. Dan untuk sekarang ketika mengincar ke arah belakang, ke arah Parsha, banyak banget stopper yang masih mampu untuk menghandle bagaimana rusuh dan agresifnya Lancelot. Namun Retribution barusan juga sudah di pop out. Alhasil untuk sekarang Kairi dengan menggunakan Karina dia lebih unggul ketimbang Lancelot dari Sally Boy di menit yang ke-13. Sangat membutuhkan Lord yang selanjutnya karena kita tahu sendiri bahwa Karina dengan item tank dia hanya bisa membadani tanpa bisa melakukan eksekusi. Yes, betul banget. Tapi eksekusi terhadap ya power-power macam Nino dan juga Sally Boy masih kuat lah dia, Be. Masih bisa lah. Walaupun dengan item build yang dimiliki. Dan ini dia Shoki Boy. Dengan 75% win rate 4 kali pick. Tandanya hanya 1 kali dia tumbang. Dan ini benar-benar salah satu yang harus diperhatikan. Dan ini again Terus. original tas-tas Leo Murphy. Terus pokoknya di situ ya. Udah lama emang ini di belakang kita Mang Ea aja tiap hari tadi. Dari tadi tapi Boots cukup free di bawah menghantarkan wave minion mengganggu konsentrasi. Harus ada Pai yang menjaga atau siapapun nantinya akan menjaga ini. Sementara di area yang berbeda Lordnya udah diamankan pula gitu. Ini bakal jadi free Lord kayaknya. Apalagi dengan laning management di bawah ada 5 minion yang berjalan. Jadi itu kayaknya terlalu banyak jumlahnya. Oke, tapi satu hal sih yang harus diperhatikan adalah mereka cuma bisa ngomongin teamfight di dalam base-nya. Kenapa? Ketika mereka berada di dalam base-nya, mereka ada sokongan power entah dari base turret, entah dari base-nya juga. Karena kalau tidak mereka main di arah luar, ini ngebuka banget Nino itu untuk di pick off. Dan untuk mengandalkan Keyboy mengeluarkan Duel of Dragon-nya, mereka menunggu momentum.
Sedangkan kalau di dalam base-nya, Kiboy juga harus berpikir 2 kali. Ketika dia terperangkap di dalam base, iya walaupun dia sulit pick off, tapi damage turret jangan lupakan Profesor KB. Iya. Maksudnya itu ada kayak skema-skema yang harus diperhatikan lebih. Itu yang berbahaya. Kalau mereka memaksa team fight di dalam base, bahkan Lihat aja tuh, udah ada 5 Angry Gloom. 5 Angry Gloom udah disiapin sama Buset. Udil. Iya, langsung Magic Shockwave dikit aja. Ih, langsung tuh meledak. Oh, tapi bahaya banget di arah soul plane. Akan coba di cutting. Seliboy dan Michael sakit Boy. Tapi bukan itu problemnya. Seliboy terperangkap. Seliboy gak bisa pulang. Tepakan base-nya terbuka. Daya dobrak yang cukup kecil untuk tim Alter Ego membuat tim Onyx Esports bebas melenggang. Masuk ke arah base. Dan untuk yakin Magic, Songwell dan juga Angry Gloom yang membuat tim Alter Ego masih bertahan 40. Yap. Walaupun hanya dengan 4 orang dan Onyx pun tidak mau terburu-buru banget ya. 5 player yang mereka punya pun sudah standby di area ini. Coba lihat, ada Boost di depan sendirian. Federeza di bagian belakang memberikan backup damage lagi. Tapi Kiboy dan juga beberapa rekan lainnya udah menghancurkan lagi besar yang ada di area mid. Dan Boost hanya berputar-putar saja cewek. Weakness point begitu sulit untuk dibuka. Itu Iya. yang bisa mereka andalkan skema yang aku bilang tadi. Dan mereka harus mundur sih. Mereka harus mundur karena Kiboy to dive itu juga bahaya. Yang aku bilang mereka mau gak mau fight-nya di dalam base. Mereka keluar dikit udah pasti entah main split post, pick over, apalagi model-modelan kayak Kimi. Iya. Ditepok nyamuk sama Boots, Thunderclap hilang. langsung Nina Bobo. Apalagi kalau misalkan nanti nggak punya dash ya, itu bakal power banget sih untuk Boots memberikan engage kepada Nino. Sehingga nanti Glowing One-nya juga nggak maksimal. Sky Guardian Guru 2, Twilight 1 sih Nino. Makanya Wakadiga ada magical damage juga basic Wah, attack-nya. 3 bahkan Thunderclap. Ini Pak kalau gue jadi roamer begini Pak. Ya. Karena langsung instant kill. Guardian helmet semua. Pasti instant kill. Semakin banyak HP ya. Iya, tapi dia tidak melupakan bagaimana peran dari Radiant Armor yang sangat Iya. penting. Ketika kita ngomongin soal Nino yang DPS-nya sangat amat tinggi. Tapi lagi dan lagi ya, Genius One dan juga Glowing One sepertinya belum bisa untuk menjadi sebuah jawaban karena tidak ada Ice Queen One-nya. Jadi Betul. combo. Gak lelet. Iya, combo panas dinginnya benar-benar tidak maksimal di sini. Karena kita lihat juga dari Udil doang yang mengandalkan dengan satu Ice Queen One. Jadi combo anyang-anyangannya belum bisa dikeluarkan di sini Profesor. Ya, KB. kecuali kalau misalkan Udilnya juga memaksa untuk menuju kepada satu Glowing One ya. Jadi kombonya makin lebih tajam lagi untuk slow Lebih effect-nya. sanap. Nih mereka Panas. sekarang Magic Sentry juga tadi udah kepake yang di bawah. Nunggu dulu cooldown-nya. Sementara mereka sekarang juga mau keluar. Agak sedikit pushing juga Pak. Berpikir ini di rumput depan nanti Leo siapa? Murphy. Rumput sudah pasti akan langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Kiboy akankah bisa mendapatkan langsung ke arah Udil? Karena sepertinya ada efek pancingan rapid back yang dia lakukan. Oke, informasi telah diberikan. Konsil telah dapatkan. Leo Murphy akan menjadi pilihan utama. Nembel ke tembok, buying time dilakukan. Dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Leo Murphy. Leo Murphy mau gak mau dia nge-buying time. Dan bahkan bakal coba untuk mundur. Leo Murphy mencoba untuk bertahan. Tapi lihat wall charge dan flicker dikeluarkan oleh Wah. Kiboy. Sangat-sangat buying time. Murphy. Tapi dia harus diandalkan oleh Alter Ego. Mereka gak boleh melepaskan Oh, kesempatan no. untuk kali ini. Dan bahkan di belakangnya ditutup. Gak dikasih ampun yang harusnya ada chance kecil untuk buying time dan itu dilakukan oleh Seliboy. Lihat. Tebel banget bootsnya. Tebel banget. Hanya boot seorang diri loh tadi. 2 orang harus kocar kacir. Mereka mau team fight. Mereka berani team fight. Oke. Mereka mau memaksa team fight tapi lihat Phantom Execution bukan ke arah yang tepat. Seliboy the Miracle Boy tertangkap. Terdikoy dari Federation on point. Membuat seorang Seliboy the Miracle Boy harus tertunduk lemas. Mereka mendapatkan lot. Mereka kehilangan Seliboy. Untungnya Leo Murphy sebentar lagi bakal menuju ke lane of down Babolo. Yap. Sementara sekarang mereka ada wave mini, mereka masih lengkap berlima pula. Tidak perlu menunggu dari lot kemungkinan. Mereka bisa aja memulai tim fight karena mereka untuk pemain dari Alter Ego pun tidak lengkap sekarang. Oh my god, Lot bergerak bersama dengan Super Minion di 3 wave. Bakal coba dihajar, nampaknya Boots. Bukan itu pilihan utamanya. Nino mau dia ke belakang. Dia pun gak bakal aman, cuma satu tempat yang aman di base. Dan kalau Nino di base, tandanya Alter Ego lihat ada Kiboy di sisi sebelah kanan, ada surprise attack! The Way of Dragon yang sangat baik membuat Nino tertumbangkan dan bahkan fokus ke arah bench-nya. Tim Onyx Esports memetapkan untuk ke game yang ketiga. Satu sama. Kiboy, Satu sama. sneaky. Diam-diam tapi pasti. Dan itu dia momen yang akan diamankan oleh seorang Kiboy. Sampai belakang banget loh itu. Udah pasti. Itu sampai belakang banget loh. Karena Ninonya nggak pakai purify, jadi dia nggak ada